dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para romo yang berada di belakang sana, juga para bruder, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, sahabat-sahabat Yesus, juga ada suster juga. Selamat pagi menjelang siang, shalom. Hari ini kita mau merayakan satu perayaan iman, yaitu syukur. Bahwa kita bersyukur, pertama-tama acara utamanya adalah untuk pasangan suami istri, Bapak Cornelius Indra Sembiring Meliala dan Ibu Kristina Jenda Ukur Sitepu yang bersyukur atas hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-31. Ya, ini yang utama. Sementara itu banyak yang lain-lain tambahan. Karena ucapan syukurnya ini kita satukan. Yang berikutnya adalah ucapan syukur ulang tahun pernikahan juga ke-24 keluarga Yosef Darus. Yang mana ini? Apakah ada? Ada. Duduk depan lah. Sini kita bisa rayakan. Lalu yang berulang tahun ini cukup banyak ya. Jadi ada Nenek Nande Simukaban ke-90. Nenek 90. Ya, 90. Iya. Tercatat betul. Karena biasanya orang tua-tua yang lama hanya berdasarkan waktu itu sedang tanam padi. Oh, benar ya. Oke. Jadi ulang tahun ke-90 luar biasa. Lalu yang berulang tahun juga baru-baru ini Pastor Levi ke-51. Juga Francisco Chandra sendiri, dan kami juga yang berulang tahun imamat pada hari-hari belakangan ini, mulai dari yang termuda dulu, jadi Romo Bene Mali yang ke-20, kemudian Imam Agung Levi, Pastor Levi. Kami biasanya dalam satu seminari ini punya panggilan, karena Levi itu memang Imam Agung dalam kitab suci, maka Imam Agung Levi itu ke-23. Sementara saya berulang tahun imamat, kebalikan dari ulang tahun Bapak sendiri. Bapak sendiri ulang tahun ke-62, saya ulang tahun imamat ke-26. Lengkap. Masih ada lagi yang mana lagi? Nah, kita juga bersyukur bahwa dalam agama Katolik, kematian itu adalah kelahiran baru. Jadi kelahiran baru, sehingga kita mendoakan beberapa mereka yang sudah mendahului kita, Bapak Rulo Sitepu, Bapak Mangsi Sembiring, Ibu Mangsi Sembiring, Bapak Lengkit Sembiring, Justinus Sitepu, Octavianus Sitepu, Konsepsi Sembiring, Megawati Sembiring. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dalam rasa syukur dan kegembiraan bersama dengan keluarga ini, mari kita mempersiapkan hati kita agar pantas dan layak merayakan upacara iman dan syukur kita. Saya mengaku bahwa Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kristus kasihanilah
berdoa. Allah yang Maha Pengasih, Engkau Maha Murah dan Maha Kasih pada kami. Engkau menghendaki kelestarian umat manusia di muka bumi dengan memanggil pria dan wanita untuk membangun hidup berkeluarga dan turut serta dalam karya penciptaan-Mu. Melalui Yesus Putramu, Engkau telah memutuskan cinta kasih suami istri sebagai sakramen lambang cinta kasih dan persatuan Kristus dengan gerejanya. Perhatikanlah kedua hamba-Mu ini, Bapak Cornelius Indra sendiri dan Ibu Kristina Jenderal Kursitepu, yang telah menanggapi panggilan-Mu untuk membangun keluarga selama 31 tahun. Semoga Engkau berkenan menerima ungkapan syukur mereka pada perayaan ini, terlebih atas rahmat kesetiaan yang membuat mereka berdua berpegang teguh dalam cinta-Mu dan membagikannya kepada keluarga yang bagi kami yang ada di sini. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Kita buka hati kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan pertama diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan ayat 16. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada malam perjamuan terakhir, Yesus bersabda, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu sendiri, para romo, sister, bruder, Bapak Ibu dan anak-anakku yang dicintai Tuhan, sahabat-sahabat Yesus, saya berdiri di sini agar lebih dingin. Bukan karena berhadapan dengan mereka, karena rasanya di sini lebih dingin. Ini pakaian 4 lapis ya, jadi rasanya lebih panas dari kalian. Baik, teks yang baru saja kita dengar itu bisa menjadi puluhan khotbah. Oleh karena itu saya mengambil khotbah yang pertama karena baru pertama kali misa di sini. Kalau Imam Agung kan sudah bertahun-tahun, jadi sudah mungkin agak sedikit membosankan ya. Tapi mudah-mudahan khotbah pertama ini bisa puluhan khotbah ya, dengan asumsi siapa tahu saya diundang lagi ke tempat ini untuk misa pernikahan, maka akan berlanjut lagi. Ya paling tidak mana? Oh nanti untuk mereka. Oke. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dicintai Tuhan, sahabat-sahabat Yesus. Kalau kita mengumpulkan seluruh lagu yang ada di dunia ini, oke, ternyata hanya ada satu tema dan satu kata yang bisa menjadi tema lagu ini. Baik. Yang belum menikah siapa? Saya juga. Ini yang akan duluan ini. Calonnya sudah ada. Sudah lah. Kau lagi ya belum?
abang dulu kan? Abang, ada Bang Chandra. Oke, satu kata, satu tema, semua lagu digabung jadi satu seperti adonan dan temanya ternyata hanya satu kata. Oke, satu kata. Seluruh lagu di dunia itu adalah tema lagu itu yang paling dominan. Kasih. Oke, langsung terjawab, kasih atau cinta. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita pergi kemana-mana, tema cinta, entah tema cinta yang bagaimana saja itu luar biasa. Baik, kita pergi ke Spanyol. Lagu biasanya kalau dulu saya masih suka menyanyi, diundang kemana-mana untuk menyanyi, bukan untuk berkhotbah atau bisa. Saya dekati seorang ibu yang agak muda, kelihatan manis dan menarik. Namanya siapa dulu? Fitri ya. Saya akan menyanyi kalau kita di kafe-kafe. Ini lagu Spanyol. Kita pergi ke Spanyol. Mungkin pernah lagu mendengarkan. Suka jazz, rock, blues, pop. Saya akan menyanyikan terserah pilihan. Hah? Pop ya. Oke. Besame, besame mucho. Pernah dengar? Oke, yang lain pernah dengar? Atau kita ngejazzkan besame, oh besame mucho. Pernah dengar lagu ini? Pernah. Bu, ingin saya lanjutkan, teruskan sampai selesai lagu ini? Saya enggak mau, karena ibu enggak tahu. Artinya besame mucho, besame itu ciumlah, mucho itu sebanyak-banyak. Mau sekarang? Orang bisa saling mencium sebanyak-banyaknya karena saling mencintai, ada kesalingan. Saya tidak mencintai ibu tidak mencintai saya, bagaimana bisa muncul? Maka saya tidak lanjutkan. Oke, bahwa di Spanyol ada lagu bisa muncul yang luar biasa. Sekarang saya cari suster yang tercantik dan termuda. Gantian, apakah dia mau atau tidak? Tak boleh suster terdekat. Ada lesep pipit, lesep pipit. Suster dari mana suster? Flores Romo, Floresnya besar mana? Larantuka. Oleh Larantuka. Saya akan menyanyi, kita pindah dari Spanyol ke Italia. Saya nanti tanyaannya sama, apakah boleh suster suka lagu pop, blues, rock, jazz? Serah Romo. Oke, saya akan menyanyi ya. Pertanyaannya apakah saya akan melanjutkan atau tidak? Hati-hati suster ya. Lagunya demikian. Ya tadi bisa mengucap, saya tolak. Io selgo te perché signore della mia vita selgo te. Mau saya lanjutkan suster? Ayo hati-hati, awas suster. Saya sudah siap. Iya Roma, lanjutkan. Bagus. Karena ini adalah lagu rohani tentang cinta. Io selgo te, aku sudah memilih engkau. Ya. Perché signora della mia vita selgo. Karena Tuhan yang menciptakan kehidupan sudah memilihmu. Asik suster. Ini lagu tentang cinta ya. Tapi saya tidak lanjutkan karena saya tidak dipanggil untuk bernyanyi. Nanti cukup Romo Levi setelah dalam perayaan dia nyanyi bisa dari awal sampai akhir suster. Ya, pokoknya semua lagu. Kalau kemudian kita lihat orang-orang tua rata-rata, bapak-bapak, ibu-ibu yang tua-tua, kita dari Spanyol ke Italia ternyata lagu tentang cinta juga. Kalau lihat bapak-bapak ini ya, ada lagu zaman dulu ya, ya pastilah sudah ham ya. Lagunya agak berat. And now the end is near, and so I can the final curtain. Pernah dengar toh? Mau saya lanjutkan? Tentu tidak. Karena saya melanjutkan. Dan bahkan kemudian sampai ke Indonesia juga banyak ya. Sampai ke Indonesia bahkan sampai ke Jawa. Ada yang orang-orang Jawa sampai mana coba angkat tangan. Sampai ke Jawa pun lagu tentang cinta. Nyeneng tawa pamer bojo ini terlalu yang lebih klasik sih bapak yang datang ini loh bapak-bapak ibu-ibu tua ndak ada pamer bojo ndak dengar ndak ngerti mereka tapi ya kalau begini yeneng tawa yang ngono wintan cahaya ayu ngerti ora lagi iki aku ora iso
Oh masih Romo Levi nanti nyanyi kan? Aku ngantani seliram. Kita lanjutkan ya. Ini dari negara ke negara. Jadi saya di sini sebenarnya grogi karena Romo-Romo penyanyi itu banyak di sini. Romo Sandro bernyanyi untuk paus bahkan ya. Romo saya minta maaf suara saya. Dari generasi sekarang, dari negara ke negara ya, sudah beres. Dari generasi ke generasi. Kita sekarang lagi tentang cinta. Kita mulai yang tua-tua saja. Ya, emang waktu dulu itu kalau masih dengar ya. Lagu masa-masa tua itu perjuangannya lagu tentang cinta. Lagunya Selendang Sutra. Ayo mau nanya gitu. Tanda mata darimu sudah ku terima sebulan ya. Iya. Ya, dari generasi ke generasi. Generasi saya itu juga sama lagu tentang cinta. Ayo kemudian yang segera tahu angkat tangan ya. Lagu zaman saya remaja dulu ya. Di bukit indah berbunga. Sudah tua kita ya. Ternyata dominasi yang diundang ini generasi saya. Susun nggak tahu lagu ini terlalu muda. Lagu ini terlalu muda. Kita tetap luar biasa. Jadi nanti nggak tahu nih generasinya. Selin dan nggak tahu. Generasi kamu waktu. Oke. Generasi mereka mungkin oke, suster-suster kemudian yang agak muda ya. Lagu seperti ini. Tapi tetap introduksinya lagu tentang cinta. Kali ini ku sadari aku telah jatuh cinta dari hatiku terdalam. Ada yang tahu? Generasi bukan ya. Lalu dilanjutkan. Sungguh aku cinta padamu. Tanya. Atau generasi yang lebih muda lagi. Ini generasi dengan generasi sisi ya. Mungkin lagunya gini. Rasa cinta hendak hilang, kini bersemi kembali. Kepala itu masih sini ya. Lalu ada bagian refrain juga cakep ya. Tahu tuh lagunya senyum-senyum dengan wajah bahagia kan. Walau badai menghadang, tetaplah kau ya. Bapak Ibu, oke. Introduksi bahwa tema yang tadi saya ucapkan itu menggelurakan dunia. Cinta adalah satu tema yang terus-menerus membangkitkan emosi kita. Tetapi hari ini dalam peringatan 31 pernikahan, kita belajar tentang cinta. Cinta yang bagaimana sesungguhnya yang kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus harus ungkapkan. Teks Injil tadi cukup banyak, saya hanya ngambil beberapa saja. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, sahabat-sahabat Yesus, kita butuh contoh untuk mengerti cinta dan mencintai. Bukan seperti zaman kami hanya cinta karet, cinta sampai lengket, enggak gitu. Tapi hari ini firman Allah itu sungguh luar biasa. Kalau kita katakan atau kalau saya khotbah nemene, maka saya akan berkatakan haleluya saudara-saudara, Tuhan menjadi hidup. Amin. Nah itu kalau kita ekumeni, tapi kita gereja Katolik. Saya pelan-pelan saja ya. Bahwa kita punya contoh. Contoh pertama, firman Allah yang tadi kita dengar, catat baik-baik. Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Ya. Catatan pertama adalah kita punya contoh. Kata-kata Yesus luar biasa saudara-saudara. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Cie toh.
kita punya Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus yang memberikan contoh. Contoh cinta yang luar biasa. Kasih Allah Tritunggal adalah kasih yang selalu berkomunikasi. Untuk apa? Untuk banyak hal. Ketika di Kejadian ya bab 1 kita lihat Allah Tritunggal yang Maha Kudus bahkan berkomunikasi untuk apa? Untuk menciptakan dunia. Bahkan untuk menciptakan manusia. Marilah kita ciptakan manusia yang segambar secerah ada. Luar biasa. Catatan pertama adalah kita punya contoh yaitu cinta Allah. Oke, kalau keluar dari sini nanti saya tes satu-satu ya, selesai khotbah. Satu, kita punya contoh yaitu Allah Tritunggal. Catatan kedua, cinta terutama dalam hidup perkawinan adalah kesalingan dan harus ada namanya togetherness. Apa? Yaitu kebersamaan, kesalingan dan kemudian tinggal. Maka catatan pertama adalah ketika seseorang saling mencintai, kekuatan dalam pernikahan adalah tinggal bersama, tinggal dalam kasih. Maka Yesus katakan, tinggallah di dalam kasihku. Amin. Jadi catatan kedua adalah cinta itu tinggal bersama. Maka inilah yang menyebabkan kerinduan Bapak Ibu. Kalau Anda tinggal dalam pernikahan, Anda pagi-pagi keluar untuk melayani, untuk bekerja ya. Maka setelah selesai kerja, yang kalian pikirkan adalah cepat-cepat pulang ke rumah. Bukan rumah tetanggamu. Cepat-cepat berpikir istri saya di sana. Bukan istri. Nah, pintar gitu kok. Jadi ibu juga sudah sama, pergi ke arisan sana sini ya, sosialita dan sudah bermake up cantik-cantik untuk sesamanya. Tapi setelah selesai berpikir di rumah ada suami, maka harus pulang karena tinggal ya gitu asik. Asik kan Bapak Ibu? Persoalannya banyak orang. Ya, pulang lihat ibu sendiri terus menerus. Apalagi lihat mereka berdua. Kadang-kadang saya berpikir, tidakkah bosan mereka? Bapak sendiri, ibu sendiri. Pergi berdua ke Malang, ke seminari tinggi. Pergi ke NTT, Lidaliero. Pergi ke Nenu, ke Kuku, ke Batu, ke Jogja. Sama-sama. Pak, pernah rasanya tidak ingin pulang ke rumah untuk tidak lihat? Tidak pernah, nggak mau. Ibu, pernah berkeinginan untuk punya suami yang lebih ganteng dari Bapak?